Oke, jadi balik lagi channel Fotoku ID bersama aku Leo lagi, dan di konten kali ini aku bakal nepatin janjiku yang kemarin. Aku bakal photoshoot pakai kamera 3 jutaan ini. Yang aku bilang ini kayak udah jadi legenda lah. Pokoknya ini udah jadi bener-bener yang nemenin aku dari awal aku mulai fotografi sampai sekarang. Nah, jadi aku nanti bakal photoshoot pakai ini dan kita bakal lihat hasil-hasilnya, apakah detailnya cukup dapet. Kalau kita pakai lensa wide juga apakah cukup dapat. Jadi aku bakal kasih tahu ke kalian. Sebenarnya kalau kita pakai kamera murah pun, kalau kita bisa udah invest uang kita di lensa-lensa yang mahal mungkin, itu bakal lebih baik. Jadi aku juga bakal buktiin. Sebenarnya kalau dengan kamera murah pun, mungkin kalian semua di rumah udah punya kamera yang mungkin speknya nggak yang maksimal, tapi sebenarnya hasilnya juga bisa maksimal. Jadi aku bakal tunjukin nanti juga dengan lensa-lensa yang lebih bagus, karena aku udah bilang kan di konten sebelumnya, kalau kalian belum nonton, kalian bisa klik di atas dulu, kalian bisa nonton konten itu dulu, karena di sana aku bahas tentang gimana kamera jutaan ini bisa menyelamatkan hidupku mungkin sebagai fotografer waktu awal-awal aku mulai fotografi. Nah, jadi nanti aku bakal buktiin dengan kamera yang murah tapi dengan lensa yang juga udah bagus, yaitu lensa-lensa yang aku pakai, lensa yang Fuji. Nanti aku bakal coba pakai 10-24, aku juga bakal coba pakai 35mm, pakai 55mm juga, dan aku juga bakal pakai nih lensa satu ini. Jadi ini lensa 55mm f1.4, kalian bisa lihat ini ya. Nih, asik. Ini lensa 7 Artisan yang harganya 1 jutaan. Yang aku nanti bakal bikin di konten selanjutnya tentang lensa ini juga penyelamat hidupku. Yang mungkin kita bisa bilang harganya murah, dan buat aku yang dulu masih mulai fotografi, nggak ada modal, ini lensa bener-bener enak banget. Dan aku nanti bakal tunjukin gimana hasilnya. Dan di konten berikutnya aku bakal bahas secara detail tentang lensa ini, dan aku juga bakal ada konten tentang photoshoot pakai lensa ini juga. Jadi ini aku sekali lagi kasih tahu ke kalian, aku bakal buktiin kalau kalian invest aja di lensa, karena sebenarnya kalau pakai kamera yang berbeda atau dengan spek yang nggak sampai maksimal, hasilnya tetap bisa bagus. Mungkin aku ngomong ini ulang-ulang, tapi ini memang bener-bener, tapi aku bakal buktiin ke kalian kalau ini bener-bener yang aku bilang, nggak cuma ngomong doang, tapi yang memang juga aku lakukan, dan hasilnya juga aku bakal tunjukkan kayak gimana. Oke, jadi kita langsung aja photoshoot. Yang aku kepikiran sekarang, karena kita masih PPKM dan di rumah aja, jadi aku bakal photoshoot kira-kira setupku yang di belakang ini. Nah, ya kayak gitu ya. Nanti aku bakal foto-foto kira-kira detail-detailnya kayak gimana. Jadi kalian bisa lihat sebenarnya secara detail, kalian bisa lihat juga sebenarnya udah cukup nggak sih megapikselnya atau apapun itu. Dan aku juga bakal jelasin kenapa megapiksel besar dan kecil nggak terlalu pengaruh. Oke, langsung aja aku photoshoot. Kalian bisa ikutin. Jadi aku bakal photoshoot pertama pakai lensa 55mm yang aku bilang tadi, 7 Artisan. Ini ada lensa manual. Dan bener-bener enak banget sebenarnya pakaiannya, dan juga blurnya atau bisa dibilang bokehnya itu beda banget, karena dia bisa lebih lembut bokehnya dibandingkan kalau lensa-lensa yang biasanya. Mungkin karena sebenarnya itu juga bisa dibilang chromatic aberration yang dihasilkan dari lensa ini, tapi malah akhirnya menghasilkan sesuatu yang beda atau ada feel yang beda di dalamnya. Nah, 55mm ini juga f-nya 1,4, jadi enak banget sebenarnya, bokeh banget, gila sedap banget. Kalian bisa lihat hasil-hasilnya kayak gini ya. Dan aku bener-bener suka banget pakai lensa ini. Jadi memang aku pasti photoshoot apapun. Meskipun aku ada 56mm f1,2, tapi tetap nggak pernah aku tinggal lensa 55mm f1,4 ku ini yang manual ini. Jadi kadang aku ngeliat kalau memang feelnya cocok, aku bakal pakai lensa 55mm f1,4 7 Artisan ini. Jadi yang lensa kedua aku pakai adalah lensa 56mm. Aku pakai ini buat ngefotoin setup-setupku supaya kalian lihat. Ya warnanya hitam putih karena memang aku suka banget dengan minimalism. Jadi aku ambil sekarang ini bokeh-bokehnya lebih ke arah detail-detailnya. Detail dari kamera Fujiku yang X-T3 ini aku coba fotoin di tengah-tengah setupku yang memang warnanya juga bisa dibilang sesuai lah semuanya. Mungkin kalian kalau tertarik, aku bakal bahas tentang juga setup-setupku ini kayak gimana. Kalian bisa lihat ya kabelnya di belakang itu juga cukup mengganggu sebenarnya. Tapi kalau kalian bisa lihat di foto hasilnya, aku sembunyi di belakang itu supaya memang nggak kelihatan dari depan. Jadi memang jadi kelihatan clean, kelihatan rapi. Dan memang nantinya sih aku bakal pakai kabel management di bawahnya dari meja ini supaya nggak terlalu mengganggu. Jadi aku ngefoto semuanya pakai Fujifilm X-1 ku ini. Memang sih agak udah lupa-lupa cara pakainya, tapi kurang lebih masih enak lah.
tombol-tombolnya juga udah nggak terlalu responsif, terus juga udah lupa gimana setting ISO, karena kalau di X-T3 semua ISO, shutter speed dan lain-lain udah ada dialnya sendiri, jadi sebenarnya lebih enak sih. Cuma pakai XM1 ini tetap asik aja untuk pakainya. Dan aku juga terakhir pakai lensa 10-24, jadi aku pakai buat ngambil foto-foto dari atas. Jadi bisa dilihat aku juga ngambil foto-foto flat lay-nya. Jadi kayak gimana gear-gearku atau setup-setupku juga. Jadi kalian bisa lihat kayak gitu semua dan hasilnya kayak gini. Nah, jadi kalian udah lihat kan tadi kira-kira hasil-hasilnya kayak gimana, dan memuaskan banget karena menurutku ya dengan megapiksel 16 di tahun 2021 aja sebenarnya masih enak banget. Orang HP-HP kita aja sekarang megapikselnya ya meskipun ada yang bilang sampai 50 megapiksel, sebenarnya itu nggak terlalu pengaruh karena itu baik lagi pengaruhnya cuma di low light-nya aja. Performa low light di megapiksel besar akan lebih bagus dibandingkan performa low light di megapiksel yang lebih kecil. Tapi karena kita ada matahari ya masih cukup banget sebenarnya lensa ini, apalagi kalau kita mau pakai natural light. Ya apalagi kalau kita pakai artificial light atau ada lighting tambahan kayak yang aku punya di sini, ya itu udah enak banget malah. Jadi sangat membantu kita banget. Megapiksel kecil nggak akan sangat pengaruh, apalagi kalau kita cuma buat di sosial media atau buat digital aja. Kalau buat di print mungkin ya ini ada batasan maksimalnya. Tapi baik lagi, menurutku ini masih sangat memuaskan banget. Bahkan untuk wedding aku masih ngerasa ini masih oke lah. Mungkin aku bakal nanti coba ngefotoin temenku yang couple mungkin supaya mereka bisa lihat hasilnya, dan kalian juga bisa lihat hasilnya kayak gimana yang benar-benar masih sebenarnya sesuai dengan yang dibutuhkan di zaman sekarang juga. Jadi itu kira-kira konten hari ini, kalian bisa lihat hasilnya kayak gitu dan kalian bisa nentuin sendiri sebenarnya ini worth it atau enggak, atau sebenarnya kamera-kamera murah itu sebenarnya masih bisa nggak sih bersaing untuk kita bisa benar-benar untuk profesional. Sebenarnya menurutku masih bisa, untuk wedding bisa, untuk event bisa, apalagi untuk kita sehari-hari doang, untuk di digital, untuk di TikTok mungkin, untuk di YouTube atau konten-konten lain pun itu juga bisa. Oke, jadi itu aja. Kalau kalian merasa terbantu dengan konten kali ini, kalian bisa klik like di bawah. Kalian kalau ada pertanyaan juga, mungkin kalian ada kamera yang mungkin kalian mau tanyain, speknya cukup apa enggak, kalian bisa komen di bawah, aku bakal jawabin. Semoga aku bisa menjawab satu persatu. Dan juga kalau kalian merasa konten dari channel ini sangat membantu kalian bisa subscribe di bawah supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten kita berikutnya seputar fotografi, videografi, dan content creation. Jadi itu aja, aku Leo, dan jangan lupa juga untuk follow kita di TikTok dan di Instagram @foto.co.id. Itu aja, aku Leo dan sampai jumpa.